Selamat siang. Kami dari kelompok 2, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang anggotanya adalah saya, Komang Trisno, yang kedua Wulandari, yang ketiga Lisabella Mega Cahyani Pertiwi, dan yang keempat adalah Nur Amalia. Materi berikutnya akan dipaparkan oleh Nur Amalia. Penerapan behavioristik yang pertama. Penerapan behavioristik yang pertama, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. 2. Guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. 3. Saat guru melihat kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. 4. Guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. 5. Evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. 6. Guru dituntut memiliki kemampuan memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Penerapan teori sosial kognitif yang pertama, siswa diminta untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan apa saja yang mereka lakukan. 2. Mendorong diskusi berdasarkan apa yang diajarkan dengan meminta siswa untuk menjelaskan materi di depan kelas dan ajak siswa lainnya untuk mengajukan pertanyaan. 3. Membantu siswa menemukan solusi baru untuk suatu masalah untuk mengembangkan cara berpikir kritis. Dan meminta siswa untuk memberikan penjelasan tentang ide atau pendapat yang mereka miliki. 4. Membantu siswa dalam mengeksplorasi dan memahami bagaimana ide-ide bisa terhubung. Yang terakhir, meningkatkan pemahaman dan ingatan siswa melalui penggunaan visualisasi dan permainan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Selanjutnya disampaikan. Untuk penerapan konstruktivisme, untuk nomor 1, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. 2. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada peserta didik untuk merespon. 3. Mendorong peserta didik berpikir tingkat tinggi atau HOTS. 4. Peserta didik terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru dan peserta didik lainnya. Nomor 5. Peserta didik terlibat dalam pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi. Yang terakhir, guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Untuk model pembelajaran prinsip konstruktivisme, yang pertama itu ada contextual teaching learning atau disingkat CTL. Itu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata yang berkembang dan terjadi di lingkungan sekitar peserta didik, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dengan kondisi mereka sehari-hari. Untuk yang kedua ada role playing atau bermain peran. Itu untuk mengaitkan peserta didik berempati dengan kasus yang akan dibahas dalam proses pembelajaran di kelas. Metode ini dapat menstimulasi peserta didik untuk mengasosiasikan dirinya dalam suatu peran tertentu sehingga mereka lebih dapat memahami, mendalami, dan mengerti tindakan sosial yang dilakukan oleh orang lain di lingkungan mereka. Untuk selanjutnya, untuk permasalahan Tania yang berumur 7 tahun memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Nah, di sini kita memberikan
dapat memberikan stimulus berulang sehingga terjadi pembiasaan dan memberikan banyak drilling serta latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan yang diinginkan. Selanjutnya, mengevaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang kedua, Samuel 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, di sini guru dapat memberikan penguatan dari segi positif dan negatif dan meminta Samuel untuk merefleksikan pengalaman melalui pembuatan jurnal atau laporan harian tentang kegiatan yang dilakukan. Demikian presentasi dari kelompok 2. Silakan yang kelompok lain yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Saya perwakilan dari kelompok 3 mau bertanya. Coba ceritakan pengalaman Anda dari kelompok 2 saat pembelajaran menggunakan teori konstruktivisme. Pengalaman yang sudah pernah saya alami waktu mengajar di sebuah SD, itu penerapan konstruktivisme itu yang pertama itu membangun kemandirian dan inisiatif siswa. Itu berarti yang pertama kita membuat pertanyaan pemantik. Nah, kita mau belajar apa hari ini? Bisa seperti itu atau dengan yang lain. Nah, itu pertanyaan. Tadi itu sudah termasuk pertanyaan terbuka ya. Kemudian siswa meresponnya. Nah, untuk yang mendorong siswa berpikir tingkat tinggi itu, siswa dapat mencoba menjawab pengalamannya pada saat kegiatan sehari-hari di rumah atau di luar sekolah, itu bisa. Jadi itu siswa terlibat aktif dalam dialog atau diskusi. Nah, dari pengalaman itu bisa diceritakan pengalaman yang menantang dan mendorong terjadinya diskusi tadi sudah ya. Kemudian guru itu menggunakan data atau sumber-sumber dari materi-materi yang sudah dibuat atau direncanakan oleh guru itu. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 2 mengakhiri diskusi ini.